Mohon perhatian kepada seluruh pengunjung pasien bahwa waktu berkunjung sudah selesai. Dimohon kepada para pengunjung untuk dapat meninggalkan kamar pasien. Dibawa ke sini. Di sini saya kan tutup. Begitu dia masuk itu kayak siapa masih ada, mobil rame, dokter ada katanya itu. Udah dicabut gigi, langsung pulang ya bayar duit 300.000, ya giginya ya copot beneran, dikasih kapas pulangnya. Nah di situ main ke sini mau ngeliat rumah sakit paginya, tak tahunya pagi tutup lah, rame lah di sini anak-anak yang jualan yang apa pada ngelongok ke sini padahal ditutup beneran. Kalau kita yang pernah cabut gigi di sini itu beneran ada? Beneran itu, emang benar ada. Ada, rame di sini. Yang lihat itu ya karyawan yang suka jalan sendiri sini kan belum kasih lampu itu waktu itu. Dia kan kasih lampu terang, yang kasih lampu katanya ada suster jalan bagian hijau katanya itu baju hijau gitu loh. Jalan ke sini yang tahu ya karyawan-karyawan itu yang tahu lewat pada lari kata suster bagian hijau katanya. Kalau suster itu ceritanya di situ ada di dalam rame-rame siapa yang meninggal. Susternya soalnya meninggal gitu aja, barangkali kronologinya itu sama pacar kali. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Jamal dan sekarang kita ada di channel Telusur. Rumah sakit adalah sebuah tempat bagi orang-orang yang sakit, kemudian dirawat untuk mendapatkan kesembuhan. Tapi nggak jarang, rumah sakit menjadi tempat terakhir untuk seseorang menjalani kehidupannya di dunia. Nah, kali ini tim Lentera Malam mengunjungi sebuah rumah sakit di daerah Tangerang yang sudah terbengkalai dan terkenal angker. Yang dulunya rumah sakit ini bernama Rumah Sakit Arya Medica. Setelah gue mencari lebih dalam lagi tentang rumah sakit ini, ternyata di beberapa media mengatakan jika rumah sakit ini pernah bermasalah karena pernah menelantarkan seorang pasien yang sedang sekarat hingga akhirnya meninggal dunia. Tapi di media ini juga menulis alasan dari rumah sakit yang mengatakan jika pada saat itu fasilitas yang ada di rumah sakit ini tidak lengkap atau belum memadai. Dan buat teman-teman yang mau baca berita lengkapnya, gue udah cantumin di kolom deskripsi dan kalian bisa komen menurut pendapat kalian. Nah, latar belakang dan angkernya rumah sakit Arya Medica ini juga dibenarkan oleh narasumber yang kita temuin, yaitu Pak De Jojo dan Mas Tubagus. Mereka pun di sini menceritakan tentang semua kejadian yang pernah terjadi di rumah sakit ini. Kalau nama saya mah Pak De Jojo, saya tidurnya di depan ini pos, kerjanya ngawasin mobil yang diparkir di sini dan parkir motor. Nah, rumah sakit ini dari Desember tahun 2019 kali ya, itu udah mulai goyang sampai sekarang tertutup dari 2 tahun setengah. Ya 2 tahun setengah. Wah, ngeliat banyak, soalnya ke sini kan jalan industri buat lewat karyawan, ya yang kerja aja, yang lewat keluarga mau udah nggak ada nongol ke sini, pada di situ semua di sebelah.
Di sini cuma saya doang kalau malam sepi. Cuman suara-suara mah kedengeran aja, apa aja kedengeran. Yang kayak nurunin seng, breng, gua ngeliat nggak ada. Padahal deket suaranya, tapi terus tiba-tiba nggak ada. Yang pada rame-rame kesini besuk tuh gimana Pak? Nah itu yang besuk itu ada 2 kok yang besuk tuh, satu mobil itu stop di sono, katanya mau besuk kemana, besuknya ke sini, sini tutup. Wah kaget dia, tutup, muter lagi dia balik, ya udah tutup muter. Kalau yang bunder itu masuk ke atas ke dalam sampai lantai 2, ditanya ada di sono orangnya, ada katanya gitu. Nah penasaran aku ke bunder, bener itu ada, bener ada, sekarang ikut mau nggak ke sini gitu. Ya mau nggak mau ikut lagi di sini. Ya ada, berarti ya bener, cuman dianya nggak mau diajak ke situ. Neng. Dia cerita sama Pak De? Cerita orang sini, sama anak-anak gue samperin sono semua kok. Nama saya Muhammad Tubagus, tinggal di sini udah ada 21 tahun. Ya dari kecil. Oh dari kecil? Iya, orang asli sini. Saya kan masuk nih ke dalam, anterin yang konten. Posisinya dia ada di ruang jenazah, ruang mayat, ya kamar mayat, atau kamar mayat. Posisinya dia ada tuh di situ. Jadi itu si nenek-nenek nampakin nama saya, nampakin. Itu kejadiannya jam berapa? Jam 2:30. Iya, 2:30. Malam Jumat sih, malam Jumat. Berarti tiap malam Jumat yang mau bikin konten datang? Iya, banyak datang ke sini. Kan saya mau ke warung, mau beli air sama rokok nih ya. Teman saya ngeliat itu mah di atas di lantai 2 di jendelanya. Ngeliat gitu selewatan, nggak sengaja ngelihatnya. Ya, ada pocong katanya di lantai 2 begitu. Lagi lewat di depan rumah sakit? Di situ saya di pos, kan motor saya diparkirin depan pos. Saya mau jalan berangkat. Terus dia ngeliat kali ke atas lantai 2 ke jendelanya, kan ada jendela di atas. Tongolin kata dia, ngomongin. Rumah sakit Arya Medica yang sudah ditutup tahun 2019 ini bisa dibilang memang sudah terkenal angker. Bahkan beberapa media juga pernah membahas tentang kisah horor yang pernah terjadi di rumah sakit Arya Medica ini. Dan yang paling membuat gua cukup tercengang, ternyata kejadian mistis bukan hanya terjadi di dalam rumah sakit, tapi juga terjadi dengan para pengendara yang melintas di area rumah sakit Arya Medica ini. Terjadi ada ini, saya ngeliat tuh motor satu berhenti di sini, dia jalan nggak bisa motor nih. Nah, mau dijalanin ambruk dia motornya, gede itu motor gede, ambruk di sini ya. Saya angkat sama saya motornya, bos. Aduh Pak De, jangan di sini Pak De, rebutan saya sama orang hitam gede di sini. Nah di sini nih pas ini. Dia bener itu cerita nyata itu. Gua tarik motornya ke atas, bos, baru dia jalan. Sur. Ya makasih Pak De ya, kata. Hati-hati Pak De katanya di sini. Cuman dia yang tahu, dia, aku nggak mau pengen tahu lah kayak gitu. Ini waktu ini kan ada pos ini. Ini sapamnya itu ngeliat yang hitam gede di sini. Dia takut, yang kecil anaknya nangis di situ. Pak De tolong temenin saya tidur. Aku tidur kan di sini nemenin dia. Aku tidur pulas, orang Pak De mah tidur sama pulas. Dia memang ngeluyur kemana-mana, Pak De ditinggal. Kalau saya tidur sini nggak ada suara apa-apa, nggak ada. Tapi kata sapam itu takut lihat sosok anak kecil nangis di sini aja nangis. Kalau dilihatin begini agak jauh, tapi kalau dia mendingan gini dekat ya di sini. Di pos ini dulu pos, bongkarin itu semua. Itu rame kalau anak kecil banyak di sini ya benar. Saya aja sore-sore dipanggil Pak De 2 kali di sini ya. Saya kira orang anak kecil manggil saya, tengok nggak ada. Gue nengok ke lapangan nggak ada. Di sini pas dipanggil. Manggilnya gimana? Manggilnya, jangan Pak De, kan itu ada daun di sini banyak, nyebrang ke sini lah. Saya tarik itu daunnya satu. Nah pas sampai sono, jangan Pak De jangan katanya. Lah aku nengok, lah nggak ada orang. Aku nyari ke sono.
Wah, anak kecil ini nggak boleh kali aku ngambil tarikan daun ini katanya, buat gandulan dia kali. Ya di situ letaknya. Kalau di sini mah sosok yang serem-serem mah banyak. Ada yang panas pati, ada yang bangsanya kunti, ada ember jalan sendiri, ya kan itu jelas. Saya ngelihat itu kalau waktu itu di situ tuh blender bunyi sendiri, tak celangkan nggak kemana-mana blender, bunyi sendiri tuh nih. Kalau di sini sirene, aduh kesel gue ngeliat dia sendalnya sendiri. Ambulan itu tahu-tahu nyala sendiri nih. Padahal udah nggak ada mesin, nggak ada apa tuh. Dia bunyi sendiri apa lucu kan itu kan. Nah dari mana itu? Dedemit mana yang nyulain itu? Bingung gue juga itu. Tapi aku percaya aja sama goib, namanya goib memang ada aja ya kan di situ. Kalau anak-anak banyak ke sini, anak kecil-kecil yang nangis siapa itu banyak loncat-loncatan di sini. Banyak bener itu anak-anak kecil. Itu bener-bener nggak usah bohong, bener itu. Habis bangun tidur kan kencing, saya buang air kecil. Nah, saya ngelihat dia lari. Masuknya ke sini sih, masuknya ke dalam. Udah yang begitu. Kalau yang nangis sih hampir tiap malam ada. Kadang lagi main HP nih saya. Suka sering nangis di situ, tapi itu adanya di belakang. Saya samperin ya nggak ada, kadang saya samperin nggak ada. Ntar ada lagi, datang lagi suaranya. Di situ di pos sih, di pos. Kejadiannya jam berapa? Sekitar jam 1-an. Jam 1? Iya, jam 1-an. Berapa kali kejadian? Hampir setiap malam sih ada. Iya, kalau saya mah dengarnya. Tapi nggak pernah ngeliat sosoknya? Nggak ada, kalau sosoknya nggak pernah saya ngeliat begitu. Kali doang itu. Anak kecil sama nenek-nenek. Tapi abang pernah nyobain masuk ke sini nggak? Sendiri? Kalau masuk sih belum pernah. Kalau nganter-nganter yang konten sih pernah ya. Nganter-nganter gitu. Kuntilanak di situ, sopir itu ya juga dibangunin, Grab, maghrib dibangunin katanya mau ke Bandung. Wah kaget itu sopir, langsung hilang di situ. Ini sopirnya juga masih di sini ada cerita di sini ada. Sopirnya orang Lampung, kalau tidur sama saya di situ depan. Sekarang nggak berani tidur sana lagi. Di samping itu kuntilanak 2. Katanya bang, ayo bang antar saya, katanya nge-Grab. Nah dia kan maghrib katanya gini kali ya, agak tiduran gitu. Mau berangkat, ditanya kemana Neng? Bandung. Lah kaget ke Bandung katanya Grab, langsung dilihat hilang gitu. Dia bangun hilang. Kamar mayat itu katanya itunya kuncinya yang teman saya itu, kuncinya itu dikunciin buka sendiri, lama-lama disempal gitu sama teman saya, kuncinya ya nggak dikunci lagi gitu loh. Itu kan dikunci kok, kaget teman saya, dikunci kok buka lagi, buka lagi. Nah buka aja kaca itunya. Itu di ruangan mana? Ruang rumah sakit belakangnya itu pas. Sekarang rumah sakitnya juga yang kamar mayatnya udah di pabrik ya, jebol nggak ada lagi. Kalau ada mah kita bisa ngeliat ya kan. Sekarang nggak ada itunya. Selain masalah kejadian soal pasien yang ditelantarkan oleh pihak rumah sakit yang di awal kita bahas, ternyata di Rumah Sakit Arya Medica ini pernah ada kejadian meninggalnya salah satu suster yang bekerja di rumah sakit ini. Suster ini diketahui meninggal bunuh diri di kamar mes tempat dia tinggal karena overdosis setelah meminum obat-obatan. Dan menurut kesaksian Pak Jojo, ada beberapa warga yang pernah melihat arwah suster ini di area rumah sakit. Dia kan tinggal di mes. Iya. Meninggalnya di mesnya, susternya jaganya di sini nih. Ini jaganya di sini kamar ICU kalau nggak salah sini ya. Ini ruangan ICU dulunya ini Mas. ICU ya, ICU di sini. Nah. Oh di sini? Iya di sini. Ini kamar apa ini lupa saya disikat. Ini juga masih ada kamar lagi nih.
Itu lagi lah di sini letaknya. Di sini letaknya? Ya, tapi meninggalnya ya dibawa ke atas. Akhirnya dibawa ke atas. Tertutup ya ke mes. Ada mes ini. Yang lihat itu ya karyawan yang suka jalan sendiri. Sini kan belum kasih lampu itu waktu itu. Dia kan kasih lampu terang. Yang kasih lampu katanya ada suster jalan bagian hijau katanya, itu baju hijau itu loh. Jalan ke sini yang tahu ya karyawan-karyawan itu yang tahu lewat pada lari kata suster bagian hijau, suster bagian hijau katanya gitu. Kayaknya cuma denger aja di sini kan di sini terus, jadi dengeran aja, omong apa aja kedengeran gitu. Orang saya pasti ngontrolnya ke sini ya tapi. Kalau suster itu ceritanya di situ ada di dalam rame-rame. Siapa yang meninggal? Susternya kata. Soalnya meninggal gitu aja. Barangkali kronologinya itu sama pacar kali ini. Nggak diurusin pacar itu. Pacarnya nggak tanggung jawab, apa gimana gitu, nggak tahu itu. Ya malu, bunuh diri, ya gitu bisa kan ya? Ya kayak gitu. Ya jadi meninggal di situ, minum obat apa-apa di situ lah. Jadi berdosis meninggal kali di situ. Ada satu cerita yang cukup viral di kalangan warga sekitar rumah sakit ini dan bikin gua merinding ketika gua diceritain. Jadi kejadian ini terjadi setelah rumah sakit ini sudah kosong dan ditutup. Pada waktu itu, pernah ada pasien yang lagi sakit gigi berobat ke rumah sakit ini. Saat itu pasien belum mengetahui jika rumah sakit ini sudah ditutup dan tidak beroperasi lagi. Tapi menurut pasiennya, dia melihat jika rumah sakit ini pada waktu itu dibuka dan banyak mobil yang parkir di depan rumah sakit. Bahkan ketika dia masuk, dia melihat masih banyak perawat dan dokter yang sedang bekerja di dalam rumah sakit. Nah, lalu si pasien kemudian lanjut ke ruang gigi untuk diminta dicabut giginya. Bahkan dia juga sempat membayar 300.000 untuk biaya berobatnya. Setelah selesai giginya dicabut, si pasien pun pulang dan menurut dia pada saat itu tidak ada yang aneh di rumah sakit ini. Lalu besok paginya setelah pasien ini kembali ke rumah sakit ini lagi, dia terkejut begitu melihat jika rumah sakit yang kemarin dia kunjungi ternyata sudah lama kosong dan tidak beroperasi lagi. Dan kejadian viral pasien cabut gigi ini akhirnya menyebar luas ke daerah salah satu pasukan latar malam yang tinggal cukup jauh dari rumah sakit ini. Awalnya dia itu pacaran. Saya dengan pacaran berdua mau nikahan tuh kurang seminggu mau nikahan ya, pacarnya dibawa ke rumah sakit cabut gigi lah ya, namanya sakit gigi, dibawa ke sini. Di sini saya kan tutup. Begitu dia masuk itu kayak siapa masih ada, mobil rame, dokter ada katanya itu. Udah dicabut gigi, langsung pulang ya bayar duit 300.000, ya giginya ya copot beneran, dikasih kapas pulangnya. Nah di situ main ke sini mau ngeliat rumah sakit paginya, tak tahunya pagi tutup lah, rame lah di sini anak-anak yang jualan yang apa pada ngelongok ke sini, padahal ditutup beneran. Dia baru sadar ya di situ. Tapi gigi juga sembuh itu, gigi ketemu, duitnya yang nggak ketemu, saya kan nyari duit, giginya ketemu, duitnya nggak ketemu duitnya. Untuk kita yang pernah cabut gigi di sini, itu beneran ada? Beneran itu, emang benar ada. Rame di sini. Halo, assalamualaikum Kak Lili. Halo, assalamualaikum Kak Rara. Kak, aku mohon maaf nih ngubungin ganggu waktunya. Nah iya nggak apa-apa. Aku pengen denger cerita tambahan juga sih, sama mau konfirmasi validasi cerita. Kemarin kan aku ke rumah sakit daerah Tangerang. Kan kemarin kan kita ke sana sama tim. Ada narasumber di sana yang cerita tentang rumah sakit itu. Dia cerita tentang kronologi tuh ada pasien yang cabut gigi. Nah, kakak tahu nggak sih Kak tentang cerita itu? Iya, pernah dengar sih Kak. Pernah dengar kalau cerita tentang pasien yang cabut gigi tuh. Tapi
enggak deket banget ya sama rumah sakit itu ya, agak jauh juga sih. Kalau dari jarak rumah ke rumah sakit tuh berapa jauh, Kak? Kurang lebih 45 menitan sih, Kak. Oh, berarti ya lumayan jauh lah ya, 45 menit mah. Iya, lumayan jauh. Aku juga denger cerita lain, enggak yang itu. Jadi kan waktu itu aku kerja di salah satu ini ya, pusat pembelanjaan lah ya, aku nggak bisa sebutin. Kebetulan ada customer kan di situ. Nah kebetulan customer itu udah langganan banget, sering beli pakaian di tempat aku kerja, jadi deket, sering cerita-cerita gitu. Nah dia cerita kalau namanya ibu-ibu ya Kak, suka cerita gitu kayak Mbak mau tahu nggak katanya gitu. Oh iya kenapa Bu, kata saya. Ini loh, tahu rumah sakit yang terbengkalai itu kan, yang di daerah, nggak apa-apa nih aku sebutin ya. Iya, sebutin aja Kak daerahnya Di aja. daerah Jatiwung itu, yang di deket Jatake. Oh iya aku tahu, kata aku gitu. Kenapa Bu? Ini loh Mbak, katanya tetangga aku ceritanya lagi sakit, giginya juga sakit kata dia gitu. Dia kebetulan berobat ke situ. Nah dia nggak tahu kalau itu rumah sakit udah tutup dari beberapa tahun yang lalu, tapi dia datang ke sana, sepengetahuan dia itu masih beroperasi, masih rame. Nah akhirnya dia datang dong untuk berobat gigi itu. Setelah itu sampailah dia di rumah. Ada salah satu tetangga aku yang nanya, Mbak berobat di mana? Katanya, ini aku berobat di rumah sakit ini, katanya gitu kan. Rumah sakit yang di ini, yang di Jatake itu. Iya, loh kan itu udah tutup, katanya gitu kan. Masa iya, katanya gitu. Belum, orang saya juga tadi masih rame kok. Ini diantar sama suami saya, katanya gitu kan. Iya Mbak udah tutup, katanya gitu kan. Akhirnya dia nggak langsung percaya, langsung ngasih tahu. Ini saya dapat resep obat sama obatnya loh, katanya gitu. Oh itu benar Kak, obatnya itu dari rumah sakit itu. Kan kalau misalnya kita berobat ke rumah sakit itu ada apa tuh namanya, logo rumah sakitnya ya, di tempat obatnya itu, di plastik obatnya resep itu. dokternya lah ya. Itu dia beneran dapet dari situ. Nah kaget dong tetangganya. Itu udah berdebat lah dia di situ. Udah tutup Kak, udah tutup Bu, katanya dari beberapa tahun yang lalu. Nah akhirnya penasaran dong si ibu itu, datang lagi lah ke sana Kak, ceritanya sama suaminya. Dan bener aja itu rumah sakitnya udah bener-bener kosong, udah serem banget, udah sepi. Makanya di situ dia kaget kan. Akhirnya dia nanya ke warga sekitar situ, Pak ini rumah sakit beneran tutup, katanya gitu kan. Iya Bu, udah tutup, udah lama, dari beberapa tahun yang lalu. Loh tadi saya berobat masih ini loh, katanya gitu. Saya berobat ini di sini, katanya tadi masih rame tadi tuh, katanya gitu. Nah setelah itu langsung namanya isu ya, dari mulut ke mulut gitu loh Kak. Iya, kayak gimana sih kan langsung nyebar begitu ya. Iya. Nah terus kan di situ juga saya kayak nggak percaya gitu kan, kayak masa iya sih ada kayak begitu gitu. Nggak terlalu menghiraukan lah ya cerita dari si customer aku itu. Ternyata beberapa hari kemudian ceritanya naik ke YouTube gitu, ada cerita itu di YouTube. Oh berarti sempet viral dong. Iya sempet viral, makanya di situ aku kayak berarti nih si ibu-ibu ini cerita nggak salah cerita gitu, beneran. Saya kaget di situ juga, ya ampun ternyata sehoror itu gitu rumah sakitnya. Bener. Padahal itu udah kebengkalai beberapa tahun dan dia datang beberapa tahun yang lalu berobat, dikasih resep dokter ya, kayak bener-bener ada obatnya. Benar dapet. Serem banget ya kayak gitu ya. Banget Kak, serem banget. Kalau lewat ke situ juga gimana ya, auranya. Iya sih, kemarin kan kita kan itu Kak, telusur kan ke sana. Iya, gimana tuh? Iya, telusur ke sana dan emang kebengkalai ya, namanya rumah sakit kan serem banget kan. Iya, makanya itu. Makanya pas lagi ke sana, aku ingat kakak kan tinggal kalau nggak salah di daerah sini. Iya. Cuma emang lumayan jauh loh ya Kak, 45 menit dari rumah ke jauh, rumah sakit. Kak. Tapi
secepat itu gitu beritanya berkembang siapa si ibu-ibu itu ya. Iya, namanya isu kan dari mulut ke mulut, tau-tau nyebar kayak gitu kan, kita juga awalnya nggak nanggepin kayak masa iya bohong nih ibunya ngarang aja pasti gitu. Terus pas percaya ya emang langsung ada di YouTube itu ceritanya. Saya juga kan jadi kaget. Oh berarti si ibu ini cerita beneran gitu loh. Oke deh kalau kayak gitu Kak. Berarti Oke. Alhamdulillah, terima kasih banget ya Kak udah dikasih tahu tentang kronologi cerita lain dari rumah sakit tersebut ya. Iya, sama-sama Kak. Makasih banyak ya Kak, sehat-sehat terus. Iya, amin Kakak juga ya. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang pertama tapi udah dibongkar kan? Iya, Itu nggak ada, itu gigi itu di bawah. Gigi ya? Nah, Iya. gigi itu di bawah. Terus dia berobat di bawah, itu ruang gigi ya di bawah. Pas itu keluar dia pulang, ya rame kayak biasa buka. Tapi nyatanya tutup, di sini udah sepi ya gitu. Berarti ruangannya udah dibongkar ya? Udah dibongkar semua, mau bikin ruko katanya, rumah toko mau diuruk gitu biar. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup, dan buat teman-teman kalau kalian punya rekomendasi tempat atau kejadian yang bisa kita telusurin, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, dan untuk linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, gue Jamal dari Lentar Malam pamit. Bye.